Halo teman-teman, selamat datang di video simulasi praktikum instalasi listrik penerangan. Di sini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk bersama-sama belajar apa sih instalasi listrik penerangan itu. Oke, simak terus ya videonya. Jadi, instalasi listrik penerangan merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah bangunan. Pemilihan bahan yang tepat dalam instalasi listrik sangat berpengaruh pada kinerja, keamanan, dan umur pakai sistem penerangan. Untuk tegangan yang digunakan dalam instalasi listrik penerangan adalah 220 volt dengan daya yang beraneka ragam, diantaranya adalah daya kecil 450 volt ampere, 900 volt ampere, kemudian daya sedang itu di 1300 volt ampere, 2200 volt ampere, dan yang terakhir untuk daya besar 3500 volt ampere ke atas. Apa saja bahan yang digunakan dalam pemasangan instalasi listrik? Yang pertama, ada kabel NYA yang berfungsi untuk menyalurkan arus listrik dari sumber ke beban atau ke lampu. Kemudian yang kedua ada saklar yang berfungsi untuk mengatur aliran listrik menuju beban. Yang ketiga, stop kontak yang berfungsi menyambungkan peralatan listrik ke sumber listrik. Yang keempat, fitting lampu yang berfungsi menahan lampu dan menghubungkannya ke kabel. Yang kelima, inbound berfungsi sebagai tempat untuk memasang saklar, stop kontak atau terminal. Kemudian yang keenam, MCB satu fasa yang berfungsi sebagai pengaman yang akan memutus aliran listrik secara otomatis jika terjadi kelebihan beban. Kemudian yang ketujuh, skrup yang berfungsi untuk mengencangkan dan mengamankan komponen-komponen listrik. Yang kedelapan, roset kayu yang berfungsi sebagai penopang atau tempat pemasangan titik sambungan kabel, khususnya untuk menghubungkan kabel listrik dengan lampu. 9. Isolasi yang berfungsi untuk melindungi dan menutup sambungan kabel listrik agar terlindungi dari kontak langsung yang dapat menyebabkan korsleting, arus bocor, atau sengatan listrik. Yang ke-10, klem pipa yang berfungsi sebagai pengikat atau penahan untuk memasang dan mengamankan pipa. Ke-11, pipa PVC berfungsi sebagai pelindung untuk kabel-kabel listrik agar terlindung dari kerusakan mekanis, kelembapan, bahan kimia, serta gangguan eksternal lainnya. 12. Papan kerja yang berfungsi sebagai tempat untuk merangkai atau meletakkan semua komponen dalam suatu instalasi sederhana. 13. Crossdose dan T-dose yang berfungsi sebagai kotak sambung pada suatu instalasi. Ke-14. Box MCB yang berfungsi sebagai tempat atau wadah untuk MCB serta memfasilitasi pemasangannya pada instalasi listrik agar lebih aman dan rapi. Dan ke-15, ada lampu yang berfungsi sebagai penerangan pada instalasi listrik. Apa saja alat-alat yang digunakan dalam proses pemasangan instalasi listrik? Yang pertama, ada tang kombinasi yang berfungsi untuk memotong kabel, mengelupas kabel, dan mengencangkan atau melonggarkan suatu lilitan kabel. Kemudian yang kedua, ada tang lancip yang berfungsi untuk memegang, menjepit, dan menjangkau kabel di area sempit yang sulit diakses oleh alat lain. Kemudian yang ketiga ada pipa cutter, berfungsi untuk memotong pipa dengan presisi dan rapi sesuai dengan yang diinginkan. Yang keempat, obeng, berfungsi sebagai alat untuk mengencangkan atau melonggarkan skrup pada berbagai jenis sambungan. Yang kelima, ada test pen yang berfungsi untuk mendeteksi tegangan, menentukan polaritas, dan sebagai keamanan langkah awal untuk memastikan bahwa suatu perangkat listrik tidak bertegangan sebelum melakukan perbaikan. Dan yang terakhir, yang keenam, ada bending yang berfungsi untuk membengkokkan pipa. Jadi, itulah alat dan bahan serta fungsinya yang akan kita gunakan dalam proses pemasangan instalasi listrik penerangan. Melalui video ini, teman-teman akan diajak untuk menjelajahi langkah-langkah penting dalam proses instalasi, mulai dari persiapan alat dan bahan hingga penerapan teknik yang benar.